Saya mengundang kita untuk mati berdiri bersama dengan tambahan satu Allah peduli. Ditandai dengan banyak pergumulan, ada kesesakan, ada kesedihan, ada masalah yang diperhadapkan Tuhan. Tetapi kami percaya Yesus Imam Besar tidak membiarkan kami sendirian bergumul menghadapi semua tantangan hidup, semua haleluya, haleluya, masalah yang kami hadapi. Itu sebabnya Engkau berkemurahan bagi kami, menyediakan waktu, kesempatan bagi kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Waktu di mana untuk Tuhan menolong kehidupan kami. Jangan biarkan ibadah kami Tuhan kering tanpa arti. Kau hadir di tengah ibadah pelayanan, mengampuni, menyucikan, mengurapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci.
mulai daripada pemimpin pujian, pemain musik, singer, komputer, setiap kami yang hadir pada sore malam ini Tuhan, mampukanlah yang kami memuji, membesarkan nama Tuhan di tengah kami. Segala kuasa-kuasa yang bisa jahat selalu berusaha menghalang-halangi anak Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan selama ibadahnya apapun bentuknya, kami usirkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus pergi. Karena Yesus yang berkuasa. Mohonlah kemurahan Tuhan, semua peralatan yang kami gunakan, baik juga listrik, penerangan AC, kendaraan parkir, Tuhan jaga lindungi. Kami beribadah kepada Tuhan dengan hormat, takut, sungguh-sungguh akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat pujian kita kembali dengan nyanyian 355 sungguh indah.
Haleluya. kekuatan dan menambah perlindungan kita. Kita lagi berjalan kepada Tuhan dari ayat 28 dalam Yesus. Kekuatan di hidup. Bila kita mendengar firman Tuhan, semoga kita coba diberi bersama untuk berjalan kepada Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap setia.
seluruh hidupku. Biar ku tetap setia, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, haleluya, haleluya, haleluya. Terlalu banyak, haleluya, yang Tuhan jalani, haleluya. Takkan mungkin ku meladani apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku. Amin. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh terlalu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas bahkan dengan seluruh kehidupan kami. Hanya karena kemurahan-Mu kami mendapatkan kesempatan, kami mengalami pembaharuan lewat pekerjaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya cinta kasih Tuhan yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci. Mulai daripada pribadi hamba untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak Tuhan dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dengan urapan yang sama untuk kami dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan, sehingga kami bisa mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu sampai dapat mempraktekkannya dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata Tuhan, firman dan perjamuan suci adalah jaman tangan Tuhan atas kehidupan kami, menggairahkan kehidupan kami, menuntun langkah-langkah hidup kami, membaharui kami. Mujizat terbesar terjadi, perubahan hidup manusia daging menjadi manusia rohani, menjadi sama seperti Engkau jika Engkau datang kali yang kedua. Segala kuasa-kuasa kesehatan roh jahat selalu berusaha mengganggu hati dan pikiran lewat apapun bentuknya, bermain-main, tidak konsentrasi, keras hati apapun bentuknya, kami usirkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Pergi darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan di tengah kami semua. Gereja berjalan bersama dengan kami beribadah di tempat lain, berkatilah mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekaliannya. Puji Tuhan, kembali dalam pelajaran kitab Markus 14 ayat yang ke-42. Kitab Markus pasal 14 ayat yang ke-42. Masih Markus 14 ayat yang ke-42. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, ini adalah peristiwa di Taman Getsemani. Murid-murid Yesus dalam keadaan tidur, tapi pada bagian yang terakhir Yesus membangunkan semua muridnya. Jadi kebangunan rohani memampukan kita untuk bisa menghadapi Taman Getsemani. Itulah kesesakan. Di situ Yesus berdoa, berjaga-jaga berdoa karena akan menghadapi pergumulan yang sangat berat. Jadi Yesus membangunkan murid-muridnya. Berarti kita harus mengalami kebangunan rohani untuk memampukan kita bisa menghadapi kesesakan
kesedihan, penderitaan apapun. Ya, itulah contohnya pribadi Yesus. Pembangunan rohani adalah sikap berjaga-jaga, berdoa untuk menghadapi kesesakan, penderitaan, sampai mampu menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Itu sebabnya semua kita harus dalam suasana kebangunan rohani. Jangan sampai tidur. Kemarin kita sudah dengar Matius 25 ayat yang ke-6. Hanya suara mempelai, kabar mempelai yang dapat membangunkan gereja Tuhan di akhir zaman. Matius 25 ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Nah, ini suara mempelai sama dengan kabar mempelai, song-songlah dia. Ya, jadi kabar mempelai adalah suara yang dapat membangunkan kerohanian gereja Tuhan yang tidur rohaninya, sehingga bisa dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Hanya kabar mempelai satu-satunya yang bisa membangunkan kerohanian kita. Tapi menjadi awasan bagi kita. Ya, kalau kabar mempelai ditambah dengan suara daging, ditambahi suara daging, sudah dengar suara mempelai, sudah dengar firman pengajaran yang benar, tapi masih ada suara daging, ditambahi suara daging, maka justru akan menjadi kabar busuk. Yaitu seperti cerita 10 pengintai. 10 pengintai yang akan melihat tanah Kanaan. Ini suara daging, firman sudah diperintahkan, ayo. Inilah kalau kita dengar firman menggunakan logika, termasuk suara daging, maka justru akan membawa kabar busuk menjadi kabar busuk. Sampai akhirnya apa? Semua bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, yang berumur di atas 20 tahun ke atas, mati semuanya di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang tidak menggunakan suara daging sampai ke tanah Kanaan, Yerusalem baru. Berarti kalau kabar mempelai, firman pengajaran yang benar yang kita butuhkan di hari-hari ini, kabar mempelai adalah firman pengajaran yang benar, firman nubuat yang akan terjadi dan pasti terjadi, yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Tapi kalau suara daging mana bisa sampai tanah Kanaan? Maka kalau kabar mempelai, firman pengajaran yang benar ini kita praktekkan, maka inilah yang sanggup menyucikan kita, membaharui kita dari manusia daging menjadi manusia rohani, menyingkirkan kita jauh dari mata antikris. Yudas itu contohnya, menggunakan suara daging dalam mengikuti Yesus, sehingga tidak mengalami pembaharuan hidup, malah menjadi antikris, dikuasai oleh uang, sampai menjual Yesus, antikristus, melawan Yesus. Begitu. Sudah dengar firman, sudah bersama-sama berjalan bersama Yesus, tapi selalu mengikuti suara daging dalam mengikuti Yesus, sehingga tidak mengalami pembaharuan hidup, dikuasai oleh antikris, tidak bisa mengalami penyingkiran, jauh dari mata antikris. Ini tetapi jika kabar mempelai, firman pengajaran benar dipraktekkan, inilah yang sanggup menyucikan kita, membaharui manusia daging menjadi manusia rohani, sanggup menyingkirkan kita jauh dari mata antikris. Yaitu sama dengan bagaikan sayap burung nasar yang besar. Wahyu 12 ayat 14. Bagaikan sayap burung nasar yang besar, menyingkirkan kita jauh dari mata antikris. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, 3,5 masa, 3,5 tahun.
Ya itu kalau firman dipraktekkan, wow sudah dengar firman tapi daging. Ya firman dalam urapan Roh Kudus. Nah, ini semakin firman dipraktekkan dalam urapan Roh Kudus, ini yang sanggup menyingkirkan kita jauh dari pandangan dunia, jauh dari mata antikris. Ya, ini sama dengan bagaikan sayap burung nasar yang besar menyingkirkan kita jauh dari mata antikris. Tidak bisa dikuasai antikris seperti Yudas ini dikuasai antikris, sehingga menjadi sama dengan antikris. Kehidupan gereja Tuhan yang tidak mau mengalami pembaharuan, maka akan menjadi akhirnya melawan Tuhan, menjadi sama dengan antikris. Ya, harus waspada. Jadi sementara burung nasar, ya sayap burung nasar mengalami pembaharuan terus semakin, ya dari mengecil sampai membesar. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kalau kita tidak mau dibaharui, justru ada namanya burung nasar yang gundul. Nah, ini yang mau kita pelajari. Mari, Mika 1 ayat 16. Tidak mau diperbarui, nah, bagaikan burung nasar yang gundul. Ayo, Mika 1 ayat 16. Mika 1 ayat 16. Cukurlah dan gundulkanlah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu. Jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai. Agak lucu ini, ada burung gundul. Sebab daripadamu mereka akan masuk pembuangan, dibuang binasa selamanya. Ayo, harus waspada. Sementara ada burung nasar yang mengalami pembaharuan lewat pekerjaan firman Roh Kudus, kabar mempelai, justru ada burung nasar yang gundul. Ini menunjuk pada gereja Tuhan yang tidak mau mengalami kehuban hidup karena tetap mempertahankan manusia darah daging yang berdosa sampai puncaknya dosa. Contohnya itu Yudas tadi. Akibatnya ketinggalan saat Tuhan datang kedua kali. Ya, mengapa tidak pernah mengalami pembaruan? Mengapa tetap terjadi burung nasar yang gundul? Kita akan pelajari. Matius 24 ayat yang ke-28. Ini akan kita pelajari. Mengapa terjadi burung nasar yang gundul? Inilah gereja Tuhan yang tidak mau mengalami pembaruan. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Apa dimaksud pengertian rohaninya ini? Yesaya 66 ayat 24. Yesaya 66 ayat 24. Terjemahan lama. Mari. Maka apabila mereka itu keluar, mereka akan melihat bangkai segala orang yang sudah mendurhaka. Orang durhaka menjadi bangkai kepadaku, dan bagaimana cacingnya tiada mati, apinya tiada dipadamkan, dan mereka menjadi suatu tamasya yang hebat bagi segala manusia. Ya, menjadi sama seperti bangkai kehidupan orang yang mendurhaka. Markus 15 ayat yang ke-28. Yesus sudah disamakan seperti penjahat, sama seperti orang durhaka. Nah, ini di dalam Markus 15 ayat yang ke-28. Demikian sampailah nas, terjemahan baru. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka, bagaikan bangkai. Nah, itu. Kembali Matius 24 ayat 28. Ya, ini adalah perkataan Yesus sendiri. Ya, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ya, berarti burung nasar yang mengurumuni bangkai itu mayat Yesus, itu korban Yesus. Nah, ini burung nasar yang mengurumuni bangkai artinya sekarang adalah gereja Tuhan harus selalu bersekutu dan menghargai korban Kristus. Semoga kita mengerti ini. Ya, ini burung nasar yang mengurumuni bangkai artinya sekarang secara rohani adalah gereja Tuhan harus selalu bersekutu dan menghargai korban Kristus. Berarti mengapa ya terjadi burung nasar yang gundul? Kenapa gereja Tuhan tidak pernah mengalami pembaharuan walaupun sudah mendengar firman?
sebab tidak mengerumuni bangkai Yesus, tidak menghargai korban Kristus. Itu yang pertama. Tidak menghargai korban Kristus. Ya Yudas itu contohnya. Tidak menghargai korban Kristus perjamuan suci pada buat malam ini. Malah menjual Yesus. Matius 26 ayat 23 sampai 25. Matius 26 ayat 23 dan 25. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Itu perkataan Tuhan, firman yang keras, firman yang tajam. Tapi nggak mau mengalami pembaruan. Ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku yang Rabi, masih mengelak mempertahankan dosa. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Ya, maka pada saat menerima perjamuan suci, mendengar firman yang tajam ditambah dengan perjamuan suci, ini adalah sikap yang benar untuk kita mengoreksi diri, ya, mengoreksi diri oleh ketajaman pedang firman. Arti mengoreksi di sini artinya mengaku jika ada kesalahan. Tetapi apa yang terjadi? Yudas ini tidak mau koreksi diri, tidak mau mengaku lewat ketajaman pedang firman, tidak mau mengaku kesalahannya, tidak mau menguji diri dari firman yang didengar, ditambah perjamuan suci. Yudas Iskariot mempertahankan dosa-dosa. Ya, yaitu apa dosa? Yudas Iskariot yang dipertahankan pendusta. Pendusta. Jelas memang dia sudah diniatkan mau menyerahkan Yesus, bukan aku. Nah ini yang mau dibarui, pendusta. Tetap mempertahankan dosa-dosa. Tidak mau mengaku dosa, malah menyalahkan orang lain. Itu orang yang berdusta kan begitu, orang yang suka menipu begitu. Ya, tidak mau mengakui kesalahannya, malah menyalahkan orang lain. Walaupun tahu itu adalah, oh akhirnya ketahuan ini kesalahan saya, tapi masih mengelak. Wah saya melakukan ini karena ini begitu. Ya, sampai menyalahkan Tuhan, firman, pengajaran yang benar. Itu yang pertama, dusta. Lalu yang kedua, pencuri. Nah ini Yudas ini mencuri kas yang dipercayakan kepadanya. Bagi kita, nah ini, yaitu mencuri milik Tuhan, persepuluhan dan persembahan khusus. Ya, termasuk hutang tidak bayar, korupsi dan lain-lain. Ayo, nah ini, kalau kita menghargai korban Kristus, maka kita bisa berkorban, bisa memberi waktu, tenaga, keuangan, pikiran dan lain-lain. Nah, ini. Tapi kalau kita tidak menghargai korban Kristus, ya nipu tetap nipu, dusta tetap dusta. Kisah Rasul 1 ayat 17 sampai 20. Ini yang ketiga. Ya, masih ada tabiat ini, Yudas ini, yaitu pencuri, pendusta. Lalu yang ketiga, dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hai, hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Damal, artinya tanah darah. Ayat 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Nah ini Yudas mempertahankan dosa, yaitu sebagai pengkhianat. Nah ini, ya, dulu dia itu adalah bagian dari kami. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita tetap berbohong, berdusta, sudah firman tapi masih mengelak, berdusta dan mencuri, terus diteruskan ini, tidak mau berubah, maka akan meningkat menjadi pengkhianat. Pengkhianat dalam ibadah pelayanan sama dengan
Dulu setia, seperti Yudas kan, setia mengikut Tuhan. Nah, pengkhianat berarti sama dengan tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ayo, kalau sudah dengar firman tapi masih di rumah tangga masih ada yang ditutupi sebagai suami istri, ya, abang adik. Nah, ini. Nah, kalau diteruskan akan menjadi pengkhianat, artinya apa? Membuat jadi tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tuhan tolong. Yesaya 22 ayat 15. Yesaya 22 ayat 15 sampai 20. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana. Wah, ini pengurus istana. Nah, kalau sekarang pengurus rumah Tuhan, ibadah pelayanan, imam-imam pelayan Tuhan terus sampai 20. Ada apa mu dan siapamu di sini? Maka engkau menggali kubur bagimu di sini, hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Ya, dipercayakan ibadah pelayanan, ada kekuasaan, malah dia membangun tugu, kuburan dia bangun. Ya, jadi nanti kalau mati dia orang pun sampai saya mati pun masih. Gitu. Sesungguhnya Tuhan akan melontarkan kau jauh-jauh, hai orang yang akan memegang kau dengan sekuat-kuat, dan menggulung kau keras-keras menjadi suatu gulungan, dan menggulingkan kau seperti bola ke tanah yang luas. Menjadi bola permainan setan. Disitulah engkau akan mati, disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu, hai engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu. Terus, aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Elyakim bin Hilkiah. Ini dalam perjanjian lama. Sebna adalah pengurus istana kerajaan. Sekarang pengurus istana rohani, kerajaan surga. Tetapi seringkali tinggalkan istana untuk mengurus kuburan. Seringkali tinggalkan ibadah pelayanan untuk mengurus urusan jasmani. Tidak setia dan tinggalkan ibadah pelayanan hanya untuk perkara jasmani yang sia-sia. Ayo, ini kita pelayan Tuhan. Nanti akibatnya jabatannya diambil orang lain. Tidak indah hidupnya. Kalau ada jabatan itu indah, memperindah kehidupan kita. Tetapi karena kita tidak setia dalam ibadah pelayanan, jabatan pelayanan diambil orang lain. Kehidupan semacam ini, dulu dia setia, sekarang tidak, akan menjadi bola permainan setan. Tadi ada itu bola. Ya, bola tendang sana, tendang sini. Betul, jatuh dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Nah, ini ya, seperti rumah yang roboh. Itu kan ada tuh. Nah, mendirikan rumah di atas batu disamakan seperti orang bodoh. Ini tidak setia dalam ibadah pelayanan adalah bodoh dan sia-sia. Ayo, biar apapun keadaan kita, mari kita berjuang. Seperti Rasul Paulus, kena sinar itu dia, firman pengajaran yang benar, malah dia semakin setia berkobar-kobar. Kisah Rasul 20 ayat 24. Setia sampai garis akhir, bukan di tengah perjalanan banyak pergumulan. Saya sampaikan kemarin ya. Tidak, ya jangan karena urusan-urusan di dunia ini kita hubungkan dengan perkara-perkara rohani. Karena masalah, tadi di rumah berantem, udahlah, ngapain ke gereja? Enggak. Tinggalkan dulu itu yang jasmani, ya datang saja beribadah. Nah ini berjuang sampai garis akhir. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, walaupun disakiti, sedih, ternyata begini suami saya, begini istri saya. Tidak menghiraukan harga diri apa, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Ini Rasul Paulus. Ayo, ini yang pertama. Ya, jangan sampai tidak mau mengalami pembaharuan. Ini bagaikan burung nasar yang gundul, tidak mau mengalami pembaruan karena tidak menghargai korban Kristus, sehingga tetap mempertahankan dusta,
mencuri, sampai akhirnya kalau ini tidak berubah, mencuri kan termasuk korupsi. Mencuri itu kan sesuatu yang bukan miliknya diambilnya. Ya. Kalau dipertahankan menjadi pengkhianat, tinggalkan ibadah pelayanan seperti Setna, bagaikan menggali kubur sendiri. Tidak indah hidupnya hanya karena perkara-perkara yang jasmani. Tapi ayo, Rasul Paulus mendapatkan sinar itu. Tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Urusan-urusan rumah tangga, ayo, memang tidak selesai-selesai kan. Tidak mengikut Tuhan pun bukan berarti selesai masalah-masalah dalam nikah rumah tangga. Tidak. Ya, di belahan dunia ini semua hidupnya bergumul. Nah, ini beda kita mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, kesaksian tentang Injil kasih karunia. Puji Tuhan. Ini yang pertama, menghargai korban Kristus, tinggalkan dosa. Menghargai korban Kristus berarti apa? Setia, berkobar-kobar, beribadah melayani Tuhan sampai garis akhir. Tidak peduli apapun persoalan hidup kita di belakang ini, ayo yang penting setia. Puji Tuhan. Ini adalah yang indah bagi kita. Indah. Tuhan juga akan memperindah kehidupan kita. Yang kedua, mengapa terjadi burung nasar yang gundul? Sudah dengar firman, tapi suara daging. Sudah dengar firman, tapi tidak mau mengalami pembaharuan. Yeremia 2 ayat 13 sampai 16. Yeremia 2 ayat 13 sampai 16. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Ya, dia anak pilihan, ya kok bisa jadi budak? Ya. 15. Terhadapnya singa-singa muda mengaum menyaringkan suaranya, negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kota yang terbakar tidak lagi berpenduduk. 16 yang terakhir. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah menggundul batu kepalamu. Wah, ini cerita gundul ini. Ya, kehidupan orang yang tidak mau dibahari, ya, tetap mempertahankan daging, ya, mempertahankan dosa. Nah, ini yang kedua, ya. Dikatakan tadi pada ayat yang ke-13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Yang kedua, mengapa terjadi burung nasar yang gundul? Karena yang kedua, sebab membuat 2 kesalahan fatal. 2 kali umatku berbuat jahat. Apa itu? 2 kali umatku membuat kesalahan yang fatal. Yang pertama, meninggalkan sumber air yang hidup. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Ini sama dengan meninggalkan pribadi Tuhan. Apa itu pribadi Tuhan? Pribadi Tuhan ialah firman, Roh Kudus, dan kasih Allah. Itu pribadi Tuhan. Meninggalkan sumber air hidup, meninggalkan pribadi Tuhan. Ini 2 kesalahan fatal, ini meninggalkan pribadi Tuhan. Yesus sumber hidup, firman, Roh Kudus, dan kasih Tuhan. Ya, firman itu meja roti sajian. Tekun dalam ibadah pendalam Alkitab perjamuan suci. Roh Kudus, pelita emas. Tekun dalam ibadah raya. Kasih Allah, mezbah dupa. Ini sering diulang ini biar kita mengerti. Ya, mezbah dupa emas. Ketekunan dalam ibadah doa. Berarti apa? Meninggalkan sumber air hidup sama dengan meninggalkan kandang penggembalaan, yaitu ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Inilah, ya, membuat burung nasar gundul, tidak mau mengalami pembaruan, ya karena tidak tergembala. Udah itu saja. Tidak mau tergembala hidupnya. Nah, ini kadang masuk, kadang lepas, ranting kering. Ya. Nah, ini Keluaran 2 ayat 15, 16 dan 21. Inilah sumber penggembalaan. Kalau tidak mau, ya, menjadi burung nasar yang gundul. Nah,
tetapi menjadi burung nasar yang dibaharui. Nah, ini ya, berada di dalam sumur penggembalaan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Firaun ini setan. Ya, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehwelah Ziporah, anaknya, kepada Musa. Nah, ini kalau kita, ya, gereja Tuhan mau dibaharui lewat pekerjaan firman, Roh Kudus dan kasih Tuhan, tinggal di dalam sumur penggembalaan, kandang penggembalaan, ya, maka kehidupan kita terpelihara. Ya, kita akan pelajari sumur penggembalaan ini adalah tempat daripada pertemuan mempelai. Dalam perjanjian lama ini 7 gadis Midian sama dengan 7 jemaat bangsa kafir. Salah satunya adalah Ziporah. Musa bertemu Ziporah di sumur penggembalaan. Dalam perjanjian baru, itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, Tuhan bertemu perempuan Samaria di sumur penggembalaan. Ya, sumur penggembalaan, Yohanes 15 ayat 18 itu. Kemarin sempat saya, ya, sedikit sampaikan. Nah, Yohanes 15 ayat 18. Bentar. Yohanes 14 ya, coba. Tentang Yohanes 14. Yang tentang perempuan Samaria. Coba ada yang bisa bantu. Yohanes berapa ya? Perempuan Samaria itu ya. Saya tadi catat. Ada yang menemukan tentang perempuan Yohanes 4 ya. Nah, ini perempuan Samaria. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, betul-betul najis hidupnya. Ya. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. 5 suami, mungkin ini surat-surat jelas. Tetapi yang selanjutnya, dan yang bukan, masih tetap ayat yang ke 16 tadi. Mana? Ayat yang ke-16. 18 ya. Dan yang sekarang padamu bukanlah suamimu. Enggak tahu itu. Apakah suami tidak jelas? Ini betapa najis itu. Perjanjian baru ini Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria di sumur penggembalaan. Artinya apa? Apapun keadaan kita bangsa kafir, kalau kita mau tergembala benar dan baik, Tuhan sanggup menyelesaikan segala perkara, bahkan keterjatuhan kita yang paling terpuruk sekalipun. Nah, ini penting ini. Apa? Ada tiga kegunaan sumur penggembalaan. Kembali lagi dalam Keluaran 2 ayat yang ke-15. Ini kandang penggembalaan penting. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya kira untuk membunuh Musa. Lalu Musa lari, tiba di tanah Midian. 3 kegunaan sumur penggembalaan. Yang pertama, tempat untuk melarikan diri dari kejaran Firaun. Setan Tritunggal. Kalau mau dilindungi dari pekerjaan setan Tritunggal, kita harus tergembala benar dan baik, melarikan diri dari kejaran Firaun. Ini yang pertama. Dalam penggembalaan, tubuh, jiwa, roh kita melekat pada Allah Tritunggal. Tidak bisa dijamah oleh setan. Lalu yang B. Nah, ini sumber penggembalaan. Dikatakan lalu ia duduk-duduk. Bayangkan sudah dikejar tapi bisa duduk-duduk.
Ini kandang penggembala, santai, damai. Ini duduk-duduk, damai, nyaman. Nah, ini yang kita dapatkan yang kedua, duduk sama dengan mengalami ketenangan dan damai sejahtera meskipun diperhadapkan kepada gelombang lautan dunia. Itu ya, seringkali ya, seperti Yesus tidur di tengah gelombang. Sementara murid-murid sudah goncang, Yesus tidur tenang, damai, sejahtera. Tidak merasakan apa-apa lagi yang daging rasakan, meskipun ada pergumulan, kesesakan, kesedihan, tantangan hidup, macam. Tidak merasakan apa-apa lagi yang daging merasakan. Lalu yang C, hasilnya, lalu Musa bertemu dengan menikah dengan Zipora. Kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Zipora menikah dengan Musa. Puji Tuhan. Nah, ini penggembalaan ini tempat mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai wanita. Sekarang yang B. Ya, mengapa terjadi burung nasar yang gundul? Gereja Tuhan tidak mengalami pembaruan, dan firman sudah terus-menerus disampaikan. Sebab melakukan dua kesalahan fatal, yaitu yang pertama meninggalkan sumber air hidup, tidak mau tergembala benar dan baik. Ya, lalu yang B, kembali lagi, ya, menggali tadi yang di dalam sumber air yang hidup. Ini untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air kering. Ini sama dengan kesalahan yang kedua, menggali sumur bocor, kering, sumur kering. Artinya apa? Menggali sumur bocor, sumur kering. Yusuf itu dibuang kan di sumur yang kering. Kenapa dia dibuang di sumur yang kering? Akibat apa? Akibat saudara-saudaranya iri, benci kepada Yusuf. Ini arti yang pertama. Menggali sumur bocor, sumur kering. Artinya Yusuf dibuang ke sumur kering karena saudaranya iri dan benci. Ini kesalahan fatal, kita tidak dapat dibaharui. Iri, orang lain lebih dipakai, kita iri. Yang benar dibenci, yang tidak benar diikuti. Inilah yang membuat kita, gereja Tuhan bagaikan burung nasar yang gundul, gak mengalami pembaruan, tetap mempertahankan iri, dendam, sakit hati, sama itu semua, benci, kepahitan, jangan ada lagi. Begitu, ya. Lalu yang B, menggali sumur bocor, sumur kering. 2 Petrus 2 ayat 17. 2 Petrus 2 ayat 17. 2 Petrus 2 ayat 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihaulakan topan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu, ajaran Babel yang mengajarkan tentang kemakmuran. Orang yang mengikut Tuhan itu semuanya makmur, tapi bahasanya jasmani. Kalau bahasanya rohani, kelimpahan rohani itu bisa mengucap syukur. Tapi itulah ajaran Babel, harus makmur secara jasmani. Ya. Ajaran Babel mengajarkan nikah yang salah, gak apa-apa melayani Tuhan, yang penting sudahlah. Itu kan manusia, siapa yang gak pernah jatuh gini-gini? Tapi kawin cerai tapi bisa melayani Tuhan. Ya ini, ya. Ajaran Isabel lagi, ajaran apa itu? Mengajarkan perempuan mengajar dan memerintah laki-laki. Ini jangan sampai di dalam nikah rumah tangga istri menjadi kepala. Tapi ingat, sebagai suami harus melindungi, mengasihi, menjadi saluran, aliran jasmani, aliran rohani. Ya. Firman Tuhan sudah hari-hari ini di tempat ibadah dijadikan tempat stand up komedi, lawak-lawak, mengakibatkan kematian rohani. Ini akibatnya hidupnya tetap terus tertawan dalam dosa.
Karena firman disampaikan daging masih. Wah, ini suara daging ini. Orang lain bilang sana. Firman sudah sering disampaikan, enggak? Ya kita sering sampaikan itu. Ya. Seperti Hawa tiap hari berjalan bersama dengan Tuhan, berfirmanlah sampai Tuhan berjalan di Taman Eden. Begitu dengar suara yang tidak dia kenal, ular, ya kita sering begitu. Ya. Akibatnya Yeremia 2 ayat 17 sampai 18. Ini tertawan terus dia. Yeremia 2 17 sampai 18. Inilah kalau kita kehidupan gereja Tuhan tidak mau mengalami pembaharuan. Bagaikan burung nasar yang gundul, meninggalkan sumur penggembalaan tidak tergembala, menggali sumur-sumur bocor. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu oleh karena engkau meninggalkan Tuhan? Tidak mau dibaharui, tinggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntun engkau di jalan. Firman Tuhan ini tuntunan jalan sampai masuk Yerusalem baru. Gak mau. Dan sekarang apakah untukmu untuk pergi ke Mesir? Dunia hendak meminum air sungai Nil. Dan apakah untukmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Akibatnya kembali tertawan oleh dunia dan pengaruhnya Mesir. Aduh, kami di Mesir situ apa bawang peri apa? Padang gurun ini susah sekali. Mana terus. Ayo, Tuhan tolong. Akibatnya tetap tertawan oleh dunia, tertawan oleh dosa ini. Tidak pernah berubah. Tetap dalam pengaruh dunia. Sehingga tidak bisa setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Atau memang beribadah melayani Tuhan, tetapi hanya untuk mencari perkara dunia saja. Tuhan tolong kehidupan kita. Nah ini, ya, gereja Tuhan bagaikan burung nasar yang gundul. Dengar kabar mempelai, dengar firman pengajaran yang benar, tapi tidak mau berubah bagaikan Yudas. Yang terakhir sekarang, Yesaya 3 ayat 24. Ya, mengapa terjadi burung nasar yang gundul? Sudah dengar firman tapi tidak mau mengalami pembaharuan bagaikan burung nasar yang gundul. Sebab tidak menghargai korban Kristus, tetap berdusta. Tetap yang bukan milik bagiannya diambilnya. Sehingga jadi pengkhianat. Tidak setia beribadah melayani Tuhan sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Lalu yang kedua, membuat dua kesalahan fatal. Apa itu? Tidak setia tergembala benar dan baik, meninggalkan sumber air kehidupan. Ini padahal sumber air kandang penggembalaan tadi apa? Tempat kita lari dari Raja Firaun, kejaran setan, tidak dikuasai setan Tritunggal, tergembala benar dan baik, tubuh jiwa roh kita melekat pada Allah Tritunggal. Nah, ini duduk-duduk mengalami damai sejahtera bagaikan Yesus di buritan kapal di tengah gelombang bisa tenang, damai. Dipersiapkan bagaikan Zipora menikah dengan dipersiapkan untuk menjadi mempelai Tuhan. Nah, ini jangan sampai ada sumur bocor, kering, nggak bisa dibahari. Karena apa? Masih iri hati, berselisih. Ya, itu bagaikan saudara-saudara Yusuf. Dendam masih, dengar ajaran palsu, gosip, lebih percaya gosip. Kena gosip, wah firman yang selama didengar, begitu kena gosip sedikit, begitunya dia ternyata tinggalkan ibadah pelayanan. Mari yang terakhir, Yesaya 3 ayat 24. Nah ini, mengapa terjadi burung nasar yang gundul? Sudah beribadah, sudah dengarkan firman, tapi tidak mengalami kuban hidup. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang seutas tali, sebagai ganti selampit rambut kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya sehelai kabung, dan tanda selaras sebagai ganti kemolekan. Nah ini rempah-rempah, ya, rempah-rempah harum. Rempah-rempah ini kan digunakan untuk ya berbau harum, dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Jadi kenapa gundul? Gereja Tuhan gundul, burung nasar yang gundul, karena tidak ada rempah-rempah. Sama dengan apa? Tidak ada doa penyembahan. Sama dengan apa? Tidak mau menyembah
Tuhan, tetaplah gereja Tuhan gundul, tidak mengalami pembaruan, bagaikan burung nasar yang gundul. Haleluya. Tidak ada rempah-rempah, tidak ada doa penyembahan, tidak mau menyembah Tuhan. Bagaimana bisa kita mengalami pembaharuan hidup tidak mau menyembah Tuhan? Ya. Tidak mau. Sehingga apa? Terlalu banyak. Sehingga apa kalau kita tidak banyak menyembah Tuhan? Jadi lebih banyak mencium bau busuk. Nah, kalau kita tidak banyak menyembah Tuhan, itu saja ya. Kalau kita tidak mau banyak menyembah Tuhan, kita akan lebih senang mencium bau busuk ini. Ya itu apa? Bau busuk, gosip, fitnah, hujatan. Senang kita dengar. Oh, gimana ya cerita ini? Kita lebih senang begitu-begitu, ngerumpi lah, mencibiri orang lah, ya, sampai membuli dan lain sebagainya. Nah, karena terlalu banyak mencium bau busuk sehingga tidak bisa mempersembahkan doa penyembahan kepada Tuhan. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita. Doa penyembahan di dalam Kidung Agung 7 ayat 4. Itu bagaikan sikap berjaga-jaga, mendirikan menara. Kidung Agung 7 ayat 4. Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Hesbon. Leher itu nafas kehidupan. Nah ini, ya, nafas kehidupan kita ya doa. Ya, lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga Hesbon dekat pintu gerbang Betrabim, hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap kota Damsyik. Bagaikan menara. Ya, kalau dalam peperangan menara itu kan menara untuk berjaga-jaga, untuk mengawasi sudah di mana musuh. Ini leher ini, doa penyembahan. Doa penyembahan yang benar adalah bagaikan menara. Doa penyembahan yang benar adalah bagaikan menara. Artinya berjaga-jaga atas serangan musuh. Berjaga-jaga atas serangan musuh. Damsyik itu artinya penghisap darah. Damsyik itu artinya penghisap darah. Jadi, artinya doa penyembahan yang benar adalah berjaga-jaga terhadap setan yang menghisap darah Yesus yang ada pada kita. Kalau kita tidak banyak menyembah Tuhan, ya itu bagaikan darah Yesus ada pada kita, dihisap itu oleh setan. Sekali lagi, doa penyembahan yang benar adalah berjaga-jaga terhadap setan yang menghisap darah Yesus yang ada pada kita. Ya, kalau tidak mau menyembah Tuhan, darah Yesus yang ada pada kita akan dihisap oleh setan. Sehingga darah Yesus yang ada dalam kehidupan kita tidak bekerja lagi. Ya, ayo, semakin banyak menyembah Tuhan, kehidupan kita semakin menghargai korban Yesus. Kita hidup karena salib. Darah Yesus menguasai, menyucikan kehidupan kita. Sehingga kalau sudah dihisap oleh setan, darah Yesus yang ada pada kita apa? Coba kalau kita nggak ada darah, bagaimana keadaan? Lemah, sakit, jatuh dalam dosa, non-aktif dalam perkara rohani, sampai mati rohani, sampai masuk kematian yang kedua, yang kekal di neraka selamanya. Ini, mari perbanyak doa penyembahan. Mungkin 5 menit, tambah 15 menit, setengah jam. Ya, mungkin haleluya tapi pikiran masih lain lagi, terus ngantuk, terus berjuang. Ya, menyembah Tuhan sama dengan memandang wajah Yesus. Mulut berkata-kata dengan berseru kepada Yesus. Tangan diulurkan kepada Yesus. Ini menyembah Tuhan adalah supaya kita mengalami pembaruan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti Yesus. Mulai dari pembaruan hati. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Nah ini. Ya, jangan sampai tidak ada doa penyembahan rempah-rempah ini. Bahaya sekali kita bagaikan Damsyik itu tadi.
Pengisap darah. Setan terus mengisap darah kita. Darah Yesus yang ada dalam hidup kita. Lemah, loyo, tidak semangat. Jadi kalau kita loyo, tidak semangat, ya tinggal lihat. Ada nggak rempah-rempah yang dipersembahkan kepada Tuhan? Itu saja. Semoga kita mengerti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat. Ini pengharapan kita. Ini pertolongan Tuhan. Aku memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebabku yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Pembaruan hati, yaitu Yesus yang rendah hati. Ini yang pertama, Yesus rendah hati. Rendah hati adalah kemampuan untuk mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Ini lewat dua penyembahan. Ya, kalau tidak ada darah Yesus dalam kehidupan kita, ya lemah mana mau mengaku dosa. Ya, kan terus mempersalahkan orang lain. Ya, rendah hati kemampuan untuk mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa. Yang kedua, ini pembaruan hati seperti Yesus. Yang tadi rendah hati yang pertama. Yang kedua, lemah lembut. Kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Ya, ini kemampuan untuk mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Inilah pembaruan hati. Lalu Yesus memiliki hati yang sabar. Sabar dalam penderitaan, sabar dalam menunggu waktunya Tuhan, tidak bersungut-sungut, tidak mengomel, melainkan mengucap syukur dan menyerah kepada Tuhan. Sabar menunggu waktu Tuhan, tidak membuat jalan sendiri di luar firman. Ayo Tuhan tolong kehidupan kita. Maka hasilnya bagian-bagian yang terakhir ini, ayo naikkan doa penyembahan rempah-rempah. Tidak ada rempah-rempah, bagaikan kepala yang gundul tadi, ya, bagaikan burung nasar yang gundul. Kalau ada rempah-rempah, ada dua penyembahan, wah, darah Yesus semakin aktif untuk mengalahkan segala kelemahan-kelemahan tubuh kita ini yang sering membuat kali kita kecewa, putus asa. Keluaran 14 ayat 16. Musa juga berseru-seru, mengomel, bagaimana ini Tuhan, Mesir, tentara Firaun yang hebat sudah di belakang, di depan laut terberau. Ayo ayat yang ke-15, Keluaran 14:15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Nah, ini berseru-seru, bersungut. Bagaimana ini? Mana pertolongan Tuhan? 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Lalu Musa, terus 21, langsung 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, dan seterusnya. Nah, ini Musa menghadapi laut Kolsom di depan, Firaun dan pasukannya di belakang. Tidak ada jalan keluar, maju kena, mundur kena, jalan buntu. Musa berseru-seru, bersungut-sungut ini, dan coba mengandalkan kekuatan, mau ngapain, kepandaian sendiri, gagal. Ayo, bagi kita artinya apa sekarang? Jika Tuhan izinkan kita menghadapi jalan buntu, banyak kebuntuan dalam nikah rumah tangga, menghadapi suami, istri, anak, sudah dinasihati, kenapa gak berubah? Ya, kalau Tuhan izinkan kita menghadapi jalan buntu, tujuannya supaya kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan, yaitu apa? Bisa rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Maka saat itu juga tangan Tuhan mengulurkan tangan kasihnya untuk apa? Membelah laut Kolsom. Masalah yang mustahil, segala letih lesu, beban air mata kita ditanggung oleh Tuhan di kayu salib, sehingga menjadikan semuanya ringan. Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita di tengah kesulitan dan kemustahilan. Tangan Tuhan sanggup menyelesaikan segala masalah yang mustahil dan melakukannya tepat pada waktunya.
Lalu contoh kedua itu, pendarahan. Perempuan pendarahan 12 tahun. Karena banyak uangnya, diandalkan uangnya. Mengandalkan orang lain. Berobat kemana-mana, itu ada ceritanya. Tetapi tidak sembuh. Artinya apa ini? Ya, Tuhan izinkan kita mengalami kemustahilan. Mungkin kehancuran dalam nikah rumah tangga. Mungkin buah nikah yang membuat kita lesu, beban berat. Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya kita mengulurkan tangan kepada Tuhan. Ayo, tidak ada kesanggupan kita, jangan andalkan kekuatan. Ini saja perempuan pendarahan ini banyak uangnya, Bapak Ibu Saudara. Sudah berobat kemana-mana nggak sembuh. Marilah, yang penting kita pembaharuan itu seperti Yesus, lemah lembut, sabar, rendah hati. Ayo orang muda, ya, jika diizinkan gagal total, nah ini banyak, sebab hari-hari ini banyak sekali anak muda tidak tunduk kepada Tuhan, melawan Tuhan, gembala orang tua, banyak sekali hari-hari ini. Walaupun sudah mendengarkan firman berulang-ulang, tidak mengalami pembaruan, nggak mau ngerti. Ayo, kalau orang muda diizinkan gagal total, nah, ya itu, supaya kembali. Di dalam Efesus 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Ini ayat yang terakhir untuk anak muda. Nah, ini 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu. Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Dan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Ayo, kalau orang muda gagal, sudah coba ini gagal, ayo. Tuhan izinkan supaya kita, kaum muda, kita semua mengulurkan tangan kepada Tuhan. Tadi Musa itu tadi melambangkan juga kepala suami menghadapi masalah-masalah yang mustahil. Pendarahan itu seorang ibu. Nah, ini orang muda ini juga. Nah, kalau kita mau mengulurkan tangan kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong. Tuhan akan menjadikan hidup kita indah dan berarti. Jika Yesus datang kali yang kedua, kita disucikan dan diubahkan sampai sempurna seperti Yesus. Siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Haleluya. Saya undang pemain musik, ya Ibu Rizkila dapat bantu, dan singer tampil ke depan. Tuhan memberkati. Mari jangan jadi burung nasar yang dulu, tetapi burung nasar yang dibaharui. Nah, ini, ya, kabar mempelai ini, firman pengajaran yang benar yang tajam ini, membaharui kehidupan kita supaya jangan seperti Yudas. Ayo, jangan tinggalkan kandang penggembala. Jangan ada iri hati, sumur yang kering dan sebagainya. Haleluya. Ya seperti Tuhan selalu menolongmu. Haleluya. Kunci D atau E boleh. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Haleluya. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Oh amin. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu
tak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjaga dan melihara seumur. Sungguh-sungguh sekali lagi, kur, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita terjatuh bagaikan burung dasar yang gunung. Kita akan selalu dibaharui. Haleluya. Tuhan selalu, asal kita mau mendengar kabar mempelai, Dia akan melindungi, menjaga kita, kandang pengembalaan, mengenyangkan kita dengan firman-Nya, dituntun kita, memelihara kehidupan kita seumur hidup kita sampai masuk kerajaan surga. Haleluya. Seumur hidup dengan lu perlahan, dengan lu, haleluya. Ayo, jangan gereja Tuhan tidak mengalami pembaharuan bagaikan Yudas, bagaikan Zeta, bagaikan menggali kubur, bagaikan menggali sumur-sumur bocor, iri hati, benci, perselisih. Ayo, karena pengembalaan di tempat kita melarikan diri dari kejaran Firaun, mengalami kebahagiaan. Jadilah seperti Yesus, rendah hati, lemah lembut, sabar, sabar menunggu waktunya Tuhan. Naikkan doa penyembahan, semakin banyak menyembah kita akan semakin nikmat. Angkatlah kedua tangan kita, haleluya. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, haleluya. Haleluya. Seberapa beratnya pergumulan hidup kami Tuhan, jangan kami sampai tinggalkan sumur pengembalaan. Jangan kami sampai menggali sumur kering. Masih ada kebencian, masih ada dendam, tidak damai, haleluya. Tapi biarlah kami hari-hari terakhir ini menghargai korban Yesus, menaikkan doa penyembahan rempah-rempah. Haleluya. Haleluya. Jamaah kami Tuhan, jangan sampai kering, haleluya, karena tidak mau berdamai, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Turunkan kedua tangan kita. Saya undang pelayan perjamuan suci mengambil tempat di depan. Haleluya. Sekarang Tuhan, di hadapan kami mau menghargai korban Kristus, perjamuan suci. Haleluya, haleluya. Untuk menguji diri kami, koreksi diri kami oleh ketajaman pedang firman-Mu Tuhan. Haleluya. Supaya kami tidak menjadi kehidupan pengkhianat, tinggalkan sampai tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah pelayanan. Tetapi biarlah lewat ibadah pelayanan hidup kami semakin diperintah. Ampuni kami, sucikan kami dengan darah. Demikian pelayan Tuhan apa yang Tuhan percayakan untuk membagikannya. Ampuni, sucikan. Demikian baik roti yang disiapkan Tuhan berkati adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kami. Anggur yang disiapkan diberkati Tuhan. Darah Yesus yang tercurah mati di kayu salib menolong kehidupan kami, membuat kami kuat teguh hati
membuat kami bersandar terus kepada Tuhan. Terima kasih, layakkan kami untuk menerima perjamuan suci ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari dibagikan, kita angkat pujian yang tadi. Tuhan selamat. Akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, sehelai di rambutku. Saya undang kita bersama bangkit berdiri. Cinta, haleluya. Tuhan selalu menolongku. Angkatlah roti yang di tangan kanan kita, tubuh Kristus. Hargai korban Kristus. Haleluya. Denganmu Tuhan selalu menolong. Apapun yang kita alami hari-hari, jangan sampai menjadi burung dasar yang mundur. Firman Tuhan terus disampaikan tapi tidak mau mengalami pembaruan. Jangan seperti itu. Serahkan kepada Tuhan. Amin. Dia sanggup menolong hidup. Sumur kegempalaan. Haleluya. Untuk menyelamatkan diri dari pekerjaan saya. Banyak menyembah Tuhan. Darah Yesus aktif untuk menolong kehidupan kita, memberikan kita kehidupan. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan kita. Haleluya. Perjamuan suci bukan obat. Lebih daripada itu adalah jaman Tuhan, belas kasih Tuhan yang bisa diterima dengan iman, pengharapan, dan kasih. Kalau ada sakit penyakit bisa dirawat. Tangan kiri di tempat yang sakit. Kalau tidak bisa, letakkan tangan kiri kita di atas dada kita. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga, pergumulan dalam ekonomi yang sulit, bagikan menghadapi, haleluya, haleluya, kekeringan. Jangan sampai mengalami sumur kering itu saja. Jangan sampai tinggalkan sumur penggembalaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Perempuan pendarahan sudah berobat kemana-mana. Masalah dalam nikah, buah nikah tidak bisa diselesaikan dengan apapun kehebatan kita. Haleluya. Serahkan semuanya, letakkan di bawah, di atas, haleluya, di bawah kaki Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga
Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan kita. Haleluya. 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 Baharui kami Tuhan. Haleluya. Burung Nasar yang mengalami pembaharuan, jangan jadi burung Nasar yang gunung. Haleluya. Jangan seorang pun mempertahankan dosa Yudas. Haleluya. Jangan seorang pun karena perkara jasmani kesesakan meninggalkan sumber air hidup Yesus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Sampai menjadi mempelai Tuhan, setia sampai garis akhir kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, turunkan kedua tangan kita. Terima kasih, tetapkan firman dan perjamuan suci dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, pekerjaan Tuhan kita jalankan. Kita angkat pujian ini kembali. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Yakin Tuhan yakin Tuhan melindungi, turun di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, selalu menjaga, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Puji Tuhan, ibadah kita Sabtu, ibadah doa penyembahan 18.30 ya. Kami besok pagi berangkat dari Bandara Kuala Namu menuju Surabaya. Tuhan menyertai perjalanan kami pergi dan pulang, dan jemaat juga Tuhan yang dalam bus sekarang, Tuhan jaga juga mereka. Kita berdoa semua biar Tuhan yang menolong kehidupan kita semua. Baik, selesai ibadah ini kita latihan sangkur. Saya undang kita bersama bangkit berdiri, kita segera tamatkan ibadah kita pada malam. Gembalakan kami Tuhan, kehidupan umat Tuhan mendapatkan kemurahan Tuhan bagaikan perempuan Samaria. Banyak kekurangan, banyak ketenggelaman, bahkan keterpurukan sekalipun. Tetapi kalau kami mau tergembala, sumber hidup Yesus adalah sumber air hidup. Firman Roh Kudus kasih Tuhan, itulah yang menolong kehidupan kami untuk kami terhindar dari mara bahaya setan tertutup. Darah Yesus aktif, maka kami akan tetap kuat teguh hati. Banyak pergumulan namun tidak letih lesu beban berat. Tetap sabar, lemah lembut, rendah hati.
maka Tuhan akan selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam kehidupan sehari-hari tidak disebutkan jenis pekerjaan usaha. Tuhan tolong semuanya. Omset-omset yang sudah mulai menurun, angkat kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menghadapi pergumulan yang lain, masalah utang piutang juga Tuhan tolong ampuni kami, dapat menyelesaikan yang tepat waktunya. Buka jalan, mohonlah kemurahan Tuhan. Demikian juga pergumulan percepatan penyelesaian surat rumah juga Tuhan tolong semuanya. Tuhan tolong yang merindukan anak juga Tuhan tolong semuanya. Khusus hamba berdoa untuk saudari Gabriela Sianturi Tuhan yang besok akan mengikuti UTBK. Tuhan tolong semuanya, berikan hikmat yang daripada Tuhan, lulus baik, nama Tuhan dipermuliakan. Mohonlah kemurahan Tuhan. Terima kasih. Yang lainnya juga Tuhan, pergumulan kaum muda juga, masa depan perjodohan, pekerjaan Tuhan tolong semua dalam nama Tuhan Yesus. Mohonlah belas kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Selesai daripada ibadah ini, latihan sangkur, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga melindungi kami, tiba sehat selamat di rumah. Kembalikan kami dalam ibadah-ibadah kami tempat ini, memuliakan nama Tuhan. Dalam peristirahatan kami sepanjang malam ini, Tuhan jauhkan dari segala mimpi buruk apapun itu, lindungi kami, bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong kehidupan kami semuanya. Sidang jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pribadi hamba dalam bentuk apapun, balaskanlah dengan berlipat kali ganda. Perjalanan kami besok menuju Surabaya, baik dari darat, udara, sidang jemaat Tuhan yang lain juga Tuhan tolong lindungi, pergi mendapatkan berkat firman pulang, mengalami kelimpahan kebahagiaan surga. Kami juga yang tinggal di tempat ini juga dalam aktivitas kami sehari-hari, berkati kami menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.